Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang mana di antara nikmat itu yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan. Ketahuilah saudara-saudaraku, jika kita menghitung segala nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, mulai kita dalam rahim ibu kita sehingga kita berada di dunia seperti ini, jika kita menghitungnya kita akan tidak mampu menghitungnya. Dengan alat apapun juga tidak akan mampu kita menghitungnya. Makanya bagaimana cara kita menghitungnya? Tentunya dengan cara taqarrub ila Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu mendekatkan diri kita kepada Allah secara hati kita, jiwa kita, akal kita, amal perbuatan soleh kita, amal ibadah kita. Semuanya itu niatnya taqarrub ila Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin berkurang usia kita ini, semakin kita dekat dengan amal perbuatan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin berkurang usia kita ini, semakin kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kita semua ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah. Harus dengan doa, minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta hidayah taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita tercatat menjadi hambanya yang selalu berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bertahmid, bersyukur atas segala nikmatku, ku tambah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menambahnya, hanya Allah yang tahu. Mungkin insya Allah Allah tambah pahalanya, Allah tambah keberkahan usianya, keberkahan anak-anaknya, keberkahan ilmunya, keberkahan usahanya, rezekinya, bermacam-macam. Kalau Allah yang menambahnya tidak pernah berhenti. Kalau manusia yang menambah pasti ada batasnya. Nah, inilah saudara-saudaraku yang dirahmati Allah SWT. Salah satu rasa syukur kita kepada Allah SWT. Jangan lupa, setiap kita bangun dari tidur, setelah kita berdoa kepada Allah SWT, orang yang pertama kita sapa itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena jika kita selalu mengucapkan salam dan selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW, itu salah satu tanda rasa syukur kita kepada Allah SWT. Yaitu jika kita menjalankan setiap perintah Allah, itu tandanya kita bersyukur kepada Allah SWT. Ingat, Allah yang merintahkan kita untuk bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada siapa? Kepada kekasih Allah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Wasallimu, mengucapkan salam kepada kekasihku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tanda kita bersyukur kepada Allah SWT. Kenapa? Karena kita berterima kasih kepada Allah, karena kita dipilih oleh Allah SWT menjadi hambanya, menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah SWT, perhatikan baik-baik. Jangan sampai kita melakukan perbuatan kebaikan di dunia ini, maupun itu bersifat menolong orang atau bersedekah atau berinfak, kemudian kita beramal ibadah seperti sholat, baca Al-Quran, ya, ke masjid, sholat berjamaah, menuntut ilmu atau memberi ilmu. Kita harus benar-benar menjaga semua ini. Jangan sampai segala amal perbuatan kebaikan ini akan menjadi sia-sia di akhirat nanti. Ini yang dikhawatirkan, yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, mari kita baca sama-sama di sini. Mudah-mudahan insya Allah ini mengingatkan kita, karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
menyampaikan ini karena dia sayang kepada umatnya, cinta kepada umatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Nabi Muhammad bersabda, sesuatu yang paling aku takutkan, yang paling khawatirkan Nabi Muhammad SAW terhadap kalian adalah kalian melakukan asyirkul asghar, asyirkul asghar, syirik kecil. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, qala ya Rasulullah, wa ma asyirkul asghar? Apa itu asyirkul asghar? Nabi Muhammad SAW menjawab, qala ar-riya. Dia adalah riya. Subhanallah. Apa riya ini? Mari kita memahami kalimat riya ini. Apa maksud riya ini? Riya itu dalam ilmu bahasanya adalah dia memperlihatkan perbuatannya di hadapan orang. Ingin selalu memperlihatkan perbuatannya, apapun itu perbuatan itu, ya, perbuatan baik-baik itu seperti sedekah, infak, sholat, apapun juga itu dia ingin memperlihatkan kepada orang. Wa syar'an, istilahnya dia ingin memperlihatkan segala amal-amal ibadahnya untuk ditunjukkan kepada orang. Tujuannya apa? Supaya disanjung, dipuji. Ya Allah, ternyata ketahuilah saudara-saudaraku, bahwasanya riya ini adalah penyakit perilaku yang suka datangnya tiba-tiba. Hati-hati, karena dia datangnya bukan berproses, tidak, dia suka datangnya tiba-tiba. Di saat kita mau sedekah, dia menyerang kita, membawa kita untuk melakukan riya. Kemudian di saat kita ingin ke masjid, sama, dibawanya kita melakukan, diajaknya kita melakukan riya. Saat kita ingin sholat berjamaah, saat kita ingin membaca Al-Quran, saat kita ingin menolong orang, ya tiba-tiba dia datang riya ini. Ini adalah satu perbuatan yang tercela yang akan memiskinkan kita di akhirat nanti. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis ini, yaqulullahu ta'ala, Allah berkata kepada siapa? Kepada orang yang melakukan riya di dunia ini. Yaqulullahu ta'ala lahum, kepada mereka, yauma yujazil ibad, di saat Allah akan memperhitungkan amal-amal perbuatan al-ibad bi'amalihim. Yauma yujazil ibad bi'amalihim. Di saat nanti di hari kiamat, Allah akan memperhitungkan semua amal perbuatan kita, akan diperlihatkan. Perhatikan baik-baik. Allah berkata kepada orang yang melakukan riya ini semasa hidupnya, idhabu, diusir sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Idhabu, pergilah kalian. Ya Allah, kita diusir sama Allah, padahal kita merasa kita berbuat kebaikan di dunia. Kita ahli sedekah, kita ahli sholat, kita ahli Al-Quran, ya, kita ahli senang nolong orang. Kita merasa itu benar sudah semua. Ternyata sampai di akhir kita diusir sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Idhabu, kemana? Ilal ladzina kuntum turahuna lahum fid dunya, kepada orang-orang yang kalian ingin memperlihatkan segala amal perbuatan kalian kepada mereka. Pergilah kepada mereka-mereka itu. Hal tajiduna indahum khair, apakah mereka orang yang kalian ingin memperlihatkan semua amal kebaikan kalian itu kepada mereka, apakah mereka bisa menyelamatkan kalian? Apakah mereka memiliki kebaikan buat kalian, membantu kalian? Tidak sama sekali. Apa yang terjadi? Yang ada kita, semua amal perbuatan kebaikan kita di dunia ini, jika didasari dengan riya, itu tidak ada artinya sama sekali. Hilang semuanya, hilang semua susah payah kita, capek kita, hilang semuanya, tidak ada manfaatnya sama sekali. Inilah yang ditakutkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita. Mari kita, saudara-saudaraku, memperhatikan diri kita sekarang. Kita introspeksi diri, muhasabah. Apakah kita termasuk golongan orang yang melakukan amal kebaikan dan ibadah kita, termasuk golongan orang yang selalu ingin menunjukkan kepada orang lain? Makanya Sayyidina Ali berkata, alamat orang riya itu, tanda-tanda orang riya itu ada 4. Jika dia sedang sendirian, dia malas-malas beribadah.
dia malas-malas ingin melakukan kebaikan, dia malas untuk menolong orang. Ya, itu ciri-cirinya orang riya itu. Yang kedua, dia semangat dia melakukan kebaikan, nolong orang atau bersedekah jika di tengah-tengah orang ramai. Yang ketiga, kata Sayyidina Ali, dia akan menambah kebaikannya, akan menambah menolong orang, senang menolong orangnya. Dia menambah bersedekah, semakin menambah ibadahnya, semakin gencar zikirnya kepada Allah, semakin hebat bacaan Qur'annya jika dia banyak dipuji sama orang. Jadi merasa ingin selalu dipuji sama Allah, semakin banyak orang memuji dia, semakin dia menambah kebaikan-kebaikan semua yang dia lakukan itu. Yang terakhir, kata Sayyidina Ali, wayangkus, dia akan berkurang amal ibadahnya, perbuatan kebaikannya jika dia dihina, dia dikecilkan sama orang. Saudara-saudaraku, mari kita tanya pada diri kita sendiri, apakah kita termasuk golongan 4 ini? Mudah-mudahan jangan sampai. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita menjadi termasuk golongan apa yang disampaikan Sayyidina Ali ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah SWT, Allah berfirman, jika kalian dalam surat Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin melakukan bertemu dengan aku dengan keadaan selamat, kemenangan, ya, falyamal 'amalan shalihan, berbuatlah amal kebaikan itu dengan amal yang soleh. Amal yang soleh itu dasarnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan minta disanjung, bukan minta dipuji. Jadi dalam agamanya jangan dia melakukan riya. Kalau kita dasarnya amal pada riya, tidak ada sama sekali. Jangan sekuti Allah, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Jangan sekuti Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbuatlah berdasarkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika segala amal perbuatan kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yakinlah kita akan bertemu dengan Allah SWT di akhirat nanti dengan keadaan menang, selamat. Ya, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah SWT, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, terutama untuk kedua orang tua saya dan untuk keluarga saya dan untuk saudara-saudara saya dimanapun berada. Terima kasih, jangan lupa selalu istiqomah, istiqomah dan selalu semangat untuk menjalankan segala ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.